atau kami dari BRI Sekuritas selalu menghadirkan tamu-tamu yang spesial tentunya dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek. Nah, emiten yang hadir akan memaparkan profil bisnis, performa, dan tentunya juga potensi ke depannya agar para investor mendapatkan insight untuk melakukan atau menjadi referensi dalam pilihan berinvestasi. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Reza Afriansyah dari BRI Dana Reksa Sekuritas yang akan menemani teman-teman Brider semua dalam acara kali ini. Oke, investor kita sore kali ini bersama dengan PT Solusi Sinergi Digital atau kode sahamnya itu adalah Wi-Fi. Nah, di sini kita akan membahas nih secara tuntas gitu ya mengenai kinerja dan potensi Wi-Fi ke depannya. Bisnis konektivitas dan melipatkan pundi-pundinya. Ya, telah hadir bersama kita sore kali ini tentunya narasumber yang sudah well known di Wi-Fi, yaitu salah satu direktur yang masih muda nih, eksekutif muda gitu ya, Bapak Gilman Pradana Nugraha. Selamat sore, Pak Gilman. Halo, selamat sore. Selamat sore Ya, semuanya, Mas Reza, Niko, Rehan, ya dan semua teman-teman investor yang sudah ada gabung di sore ini. yes. Tentunya Ya, supaya lebih enak karena masih muda juga, saya panggilnya Kang ya, Kang Gilman ya. Monggo, monggo, Oke, Kak. Mangga, mangga. Salah, bukan monggo ya, kalau enggak ya. monggo. Mas. Oke, dan tidak lupa juga telah hadir bersama dengan kita di sore kali ini adalah Mr. Nico Margaronis yang merupakan equity research dari BRI Dana Reksa yang memang mengcover sektor terkait dengan telco dan juga turunannya gitu ya. Dan di sini nanti akan disampaikan analisis secara sektoral dan fundamental terkait dengan potensi saham Wi-Fi ini. Lalu di sini juga ada Bro Rehan. Rehan Pratama ini adalah technical analyst dari Bridge yang akan membantu dalam memberikan analisis pergerakan saham Wi-Fi dan juga sektoralnya. Jadi nanti kita juga bisa ngelihat nih secara chartingnya seperti apa gitu ya. Oke, sore uh, Bro Niko dan Bro Rehan. Ya, sore semua. Oke, Hai, selamat sore semua. Thank you for inviting me. Happy to join the call. Happy to meet Pak Gilman and Wi-Fi and the team from Pak Reza and Pak Rehan and Butia. yes, you're welcome, Bro Niko. Oke, baik Briders dan Insan Brilian. Jadi Wi-Fi ini atau biasa disebut juga dengan search ya, adalah perusahaan perseroan yang berfokus pada infrastruktur jaringan-jaringan serat optik, produk dan layanan digital serta jaringan serat optik. Jadi ini merupakan core bisnisnya ya. Di luar bisnis yang lain yang kita sama-sama tahu, juga Wi-Fi ini bergerak di bidang advertising. Lalu Wi-Fi sebagai salah satu pemain utama dalam industri infrastruktur telekomunikasi ini terus melanjutkan kinerja yang positif pada semester awal tahun 2024. Bahkan ya di semester pertama 2024 ini dari segi kinerjanya kita melihat adanya pertumbuhan profit yang signifikan gitu ya. Naik sekitar hampir 9 kali lipat menjadi angkanya sekitar hampir 90 miliar dari periode sebelumnya di tahun kemarin. Nah, Wi-Fi terus berfokus melakukan ekspansi pada segmen infrastruktur telekomunikasi dan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Perseroan juga telah menyiapkan diri dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan connectivity di masa yang akan datang, di mana perseroan telah mengoperasikan kurang lebih sekitar 6.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, pasti Bapak Ibu juga semua semakin penasaran dong ya, seperti apa sih ini rencana-rencana Wi-Fi yang akan dilakukan ke depannya, dan bagaimana juga Wi-Fi berupaya untuk terus mendorong pertumbuhannya di masa yang akan datang. Nah, kita akan membahas secara tuntas mengenai kinerja dan potensi Wi-Fi ini langsung bersama Kang Gilman. Jadi untuk Kang Gilman, supaya tidak berlama-lama, the stage is yours. Silakan Kang Gilman.
Oke, terima kasih Kang Reza ya. Saya panggil Kang Reza juga deh. Sip. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore rekan-rekan Investtalk dari BRI dan Arca Sekuritas. Jadi perkenalkan nama saya Gilman ya. Jadi saya adalah salah satu direksi dari PT Solusi Sinergi Digital TBK. Biasanya secara brand kita sebutnya Search ya. Orang-orang tanya Search dan dengan kode saham Wi-Fi. Jadi izin saya untuk share screen terkait dengan perusahaan. Sudah terlihat ya semuanya ya. Oke. Jadi mungkin saya langsung mulai saja terkait dengan presentasi yang terkait dengan perusahaan kami, ya, PT Solusi Sinergi Digital TBK. Jadi untuk tema sore ini memang menguak nih strategi kita ya dalam mengembangkan bisnis konektivitas. Jadi fokus di bisnis konektivitas dan juga melipat gandakan pundi ya. Bahasanya serem-serem juga ya, melipat gandakan pundi. Tapi memang ada hubungannya. Nanti kita akan lihat yang terkait dengan strategi bisnis yang kami miliki. Jadi bicara milestone sendiri, we starting the business in 2012 ya, 2012, dan kita baru masuk ke ekosistem kereta ya, kerjasama dengan KAI di tahun 2014. Itu mulainya dari advertising, dari periklanan ya. 2015 kita juga sediakan free wifi. Jadi periklanan ini adalah kita menyediakan media ya di stasiun dan di dalam kereta juga. Dan tahun 2015 kita sediakan wifi ya, karena waktu itu kan KAI sedang bertransformasi ya, ekosistem kereta sedang bertransformasi, banyak digitalisasi juga, dan kita salah satu partnernya. Kita tidak hanya menyediakan media advertising aja, tapi juga kita lanjut KAI ada butuh terkait untuk meningkatkan layanan pada penumpang, salah satunya free wifi. Pada waktu itu kita memang bukan perusahaan telco, tapi kita kerjasama dengan ISP, internet service provider lain, di stasiun A dengan ISP A, stasiun B dengan ISP B, terus ya kita lakukan. Dan kita continuing our business media advertising 2016, 2019 kita bantu manage aplikasi KAI ya, untuk develop dan juga manage untuk aplikasinya KAI, yaitu KAI Access. Dan tahun 2019 di tahun yang sama barulah kita mendapatkan kontrak untuk telekomunikasi, yaitu adalah untuk menggelar fiber optik di seluruh segmen kereta Pulau Jawa ya. Ya itu panjangnya kalau in map itu sekitar 3.000 km, tapi sebenarnya yang sudah kita bangun saat ini adalah sekitar 7.000 km. Oke, then 2020 we got listed in Indonesia Stock Exchange waktu itu di bulan Desember 2020, dan kita ada kerjasama yang lain, salah satunya 2022 kita starting the initiative dengan Huawei Cloud ya. Jadi kita ada bisnis yang terkait dengan content delivery network juga, CDN. Damri juga kita develop apps yang mereka kita manage juga, dan di saat yang sama 2022 kita kerjasama dengan Jasa Marga, di mana kami mendapatkan ya project ya untuk penggelaran fiber optik di jalur jalan tol. Jadi yang kenal dengan Wi-Fi, mengikuti perjalanan Wi-Fi, kita tidak hanya punya konsesi atau punya rights untuk bangun di sepanjang jalur kereta, tapi juga ada di segmen jalan tol yang kerjasama dengan Jasa Marga. Dan starting 2023 memang kita ada beberapa kerjasama ya. Kita mulai inisiasi dengan Pertamina Gas ya saat itu, dan saat ini sudah ditandatangani ya terkait dengan perjanjian kunci dengan Pertamina Gas, penyediaan internet ya, penyediaan internet bagi perumahan, dan yang akan dibanding dengan Jargas juga, jaringan gas. Yang kedua adalah kita signing dengan Qualcomm. Qualcomm is one of the big telco company ya, in global telco company. Mereka juga penyedia chipset ya, sehingga kita juga signing kerjasama dengan mereka untuk mengembangkan perangkat untuk kebutuhan 5G fixed wireless access ya. 2024 tentunya 2023 kita juga ada mulai inisiasi kerjasama yang memang masih belum kami bisa disclose saat ini ya. Memang ada beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telco besar lainnya yang sedang kami rampungkan terkait dengan infrastruktur, terkait dengan FTTH ataupun yang lainnya. Jadi secara bisnis kita punya 3 pilar ya, tapi memang pilar bisnis saat ini yang kami fokus adalah di telekomunikasi atau konektivitas ya, di mana kami memiliki backbone itu sekitar 7.000 km fiber optic network di sepanjang jalur kereta Pulau Jawa, dan ada di beberapa segmen jalur lainnya. Media dan advertising ya itu juga masih menjadi salah satu DNA kami ya, tapi memang saat ini memang kami fokus lebih banyak di telco infrastructure. Digital product memang karena kita sudah memulai dengan manage beberapa aplikasi ya, tentunya kita masih tetap jalankan. Memang dari bisnis ini saat ini memang secara bisnis nggak terlalu banyak perkembangan ya dibandingkan dengan periklanan atau media dan juga
dibandingkan dengan telekomunikasi. Jadi kalau media sendiri ya mungkin teman-teman juga tahu ya pasca pandemi brand-brand atau perusahaan-perusahaan sudah mulai mendisburse mereka punya budget periklanan, jadi ada traksi lagi di industri periklanan. Tapi di satu sisi juga di telco kita melihat dan menemukan ada satu blue ocean yang memang bisa kami optimalkan ya. Okay. Our management part of telco and also kita bilang business ya profesional. Jadi Pak Yono Marketatmo is one of the ex-CTO of Indosat Group ya. Pak Herman Saryono juga lama lebih dari 20 tahun di industri telekomunikasi, salah satunya di Hutchison 3XL ya. Pak Doni expertise in investment banking juga, saya sendiri dari banking and capital market. Tentunya the cushion combination between telco professionals dan juga financials itu menjadikan kami banyak berhitung lah. Jadi kalau in terms of the project, kita aim-nya mau kemana nih? Ya kita hitung balik gitu ya. Kita hitung balik dan itu kita sangat benar-benar perencanaan secara bisnis, secara keuangan kita pikirkan dari awal ya, sesuai dengan visi misi dan perusahaan. Untuk segmen yang pertama yang menjadi fokus, mungkin saya akan lebih banyak bahas di segmen ini ya, yaitu adalah segmen telekomunikasi. Jadi salah satunya adalah Search Java Backbone yang kami miliki, yang memang ke depan konektivitas akan menjadi future DNA-nya company ini. Ya, company ini mungkin masuk di bursa dulu, mungkin teman-teman ingat masuk ke indeks consumer ya, karena memang saat itu secara porsi pendapatan itu didominasi oleh pendapatan media dan periklanan ya. Tapi saat ini sejak tahun lalu itu sudah di-shifting ke IDX Tekno ya, jadi kami dalam kategori perusahaan teknologi ya, di mana memang bisnis kami ke depannya akan dominan di industri telekomunikasi atau kita bicara konektivitas lah ya, bisnis konektivitas. Nah, secara komposit seperti ini ya. Jadi kita memiliki sekarang saat ini backbone yang kami tanam 144 core ya, 144 serat. Jadi dalam satu kabel yang kami tanam, kabel besar yang kami tanam itu ada 144 serat optik, di mana kita memiliki maximum capacity up to 64 terabyte per second. Kalau ditranslate adalah sekitar 64 juta Mbps lah ya. Dan kita punya 592 stasiun di sepanjang Jawa ini yang menjadi namanya point of presence. Jadi klien-klien kami, customer kami yang B2B, baik itu ISP, entah tower company, another telco company, mereka bisa connect di banyak lokasi. Karena memang kami menyediakan perangkat-perangkat di stasiun-stasiun di sepanjang Pulau Jawa gitu ya. Kita juga punya hak untuk bangun BTS pole sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa, memang nggak bisa terlalu tinggi ya, jadi maksimum height itu sekitar 20 meter, dan kita punya potensi untuk memberikan impact kepada 140 juta jiwa di Pulau Jawa, karena berdasarkan survei, nah 140 juta jiwa di Pulau Jawa itu mereka tinggal among 10 km radius from the railway ya. Nah, ini mungkin secara ilustrasi ya, kita punya backbone dari Merak sampai dengan Banyuwangi, jalur utara, jalur selatan, dan in between ya ada beberapa ring system juga ya, atau loop system di sini, jalur kereta, terus juga ada yang terkait dengan jalur jalan raya ya, kami juga memiliki backbone di jalur jalan raya dari Jakarta sampai dengan ke Surabaya dan Malang. Ada juga yang terkait dengan, ini belum selesai pembangunannya, masih ongoing ya. Jadi untuk jalur jalan tol yang segmen pertama yang kami bangun adalah dari Jakarta sampai dengan Bandung ya, dan yang terakhir ada inner Jabodetabek ya. Jadi compositely kita ada sekitar 7.000 km of backbone ya. Oke, ini secara splittingnya. Key competitiveness sebagai perusahaan apa sih, apalagi yang terkait dengan bisnis konektivitas. Satu, yang pertama adalah saya akan jelaskan nanti ada beberapa slide yang akan ini. Yang pertama adalah kita punya 3 different lane of fiber. Kita punya fiber optik di 3 jalur yang berbeda ya, yaitu adalah tadi railway utama, highway, dan juga roadside. Terus secara cost we are very efficient, nanti saya akan cerita lebih banyak. Facing the center of population, karena rel di Jawa ini itu udah di-develop dari zaman Belanda kan ya, dari sejak zaman penjajahan. Sehingga kota-kota yang ada di Pulau Jawa itu terbentuknya di sepanjang jalur kereta. Kepadatan penduduk adanya di sekitar jalur kereta. Ya, makanya tadi ada bisa impact nih 140 juta jiwa di Pulau Jawa yang memang tinggalnya among radius sampai 10 km dari jalur kereta.
kita bringing efisiensi juga to all our partner, dan kita juga bisa bangun pole sepanjang jalur kereta. Jadi ini ilustrasinya 3 line of backup. Contohnya misalnya dari Jakarta ke Bandung, bahwa fiber optic kami akhirnya kita bisa klaim gitu ya, we got a better reliability, ya, we got a high reliability, high SLA, dan juga kita punya beberapa jalur backup lah. Ya kan, kalau teman-teman kalau putus di sini gimana sih? Ya, kalau putus di jalur utara misalnya, bisa reroute ke jalur rel yang selatan gitu ya. Ataupun ternyata dua-duanya jalur kereta putus, masih ada jalur jalan tol. Masih jalur jalan tol putus, masih ada jalur reguler. So we try to back up everything ya, regarding about the backbone ya. Jadi kita sangat concern terkait dengan reliability. Regarding of investment or capex wise ya, secara investment we are very efficient as well ya. Roughly sekitar 1/3, 1/4 dari kompetitor yang ada ya, yang punya backbone juga di Indonesia. Tentunya ini data dari konsultan telekomunikasi luar ya, itu ada dari Hardiman Telecommunication Research. Bahwa ini menjadi kelebihan tersendiri. Kenapa bisa efisien? Yang pertama, satu, memang kita deploy di jalur kereta. Ya, jalur kereta seperti yang teman-teman tahu kan, pinggirnya jalur kereta ini bukan di bawah ya, tapi di sisi rel kereta ada radius tertentu. Itu di sisi jalur kereta itu strukturnya tanah, sehingga lebih mudah untuk mendeploy. Beda kalau kita deploy di jalan, tentunya kan harus bongkar aspal, bongkar trotoar, harus recovering back gitu ya. Sementara di jalur kereta lebih pada tanah. Yang kedua, jalur kereta kan relatif lurus ya, sehingga length of cable lebih efisien. Yang ketiga, justru memang yang terkait dengan perizinan. Ya, it's a very complex thing in Indonesia regarding perizinan, apalagi kalau kita mau bangun, let's say sebagai contoh, dan contoh yang sama, misal dari Jakarta ke Bogor, antara jalur kereta dengan jalur jalan raya. Kalau kita deploy di jalur jalan raya, otomatis ya secara permit ya kita harus dapat permit dari semua local government ya, baik itu kita bicara kabupaten, kotanya udah beda ya, kita harus ada obtain permit. Terus ditambah lagi mulai dari kecamatan, kelurahan, RT RW sampai yang paling kecil kita harus obtain juga kalau kita bangun di dekat lingkungannya ya. Sementara di jalur kereta relatif memang izin kita dari PT KAI. Itu untuk secara capex kenapa lebih efisien. Tentunya secara operating kita pikiran juga dari awal ya. Our senior manager is coming from many kinds of big telco company ya, baik itu national ataupun global telco company. The pain point is usually about operating, right? So since the beginning, since inception of this project, kita juga memikirkan bagaimana operasi bisnis ini bisa lebih efisien. Makanya untuk pengelolaan backbone atau pengelolaan kabel sendiri kita serahkan ke pihak ketiga, atau kita sebut managed service lah, ke pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena pihak ketiga yang tunjuk itu dia sudah managed service kabel punya yang lain gitu ya, sehingga mereka udah punya pasukan atau punya orang-orang yang ditempatkan di berbagai daerah. Sehingga kalau kita punya case putus, itu tinggal dari NOC atau Network Operating Center kita, tinggal issuing tiket ya ke managed service company, mereka akan datang ke lapangan untuk splicing dalam tempo yang sudah kita tentukan, ya, SLA yang sudah kita tentukan. Secara system of network kita using Huawei Packet Light ya. Huawei is a China brand, Packet Light is US brand gitu ya. Karena kita mau accommodate all kinds of client. Gitu ya. Jadi karena kami di sini punya klien-klien data center, ada data center yang memang Japan based, ada yang US, ya kan, ada juga dari yang lain, dan ada telco-telco company lain juga. Jadi kita coba mengakomodate all kinds of client. Makanya kita pakai dua sistem, Huawei dan juga Packet Light. Ditambah lagi memang saat ini kita sudah tanda tangan dengan Nokia, so hopefully the latest technology of Nokia will be used by us ya. Nggak lama lagi ya, masih within this year. Dan kita juga operating cost, we try to fix it ya. Operating cost biasanya variable, kita try to fix it, makanya kita deal dengan managed service company. Biasanya kan kalau kita punya kabel, kita rekrut orang banyak ya untuk jagain kabel-kabel kita di banyak daerah. Kita put banyak orang di banyak daerah. Nah, sementara kita nggak. Kalau kita dari awal kabel udah tanam, ya kita tunjuk satu managed service company, kita deal aja one number, setahun kita bayar berapa ke mereka. Kita. Ya, so that's one of our strategy how to make the infrastructure efficient in terms of investment dan juga in terms of operation.
Yang selanjutnya adalah tadi kita bicara pacing the center of population. Jadi kalau kita mau ambil titik manapun di jalur kereta di Pulau Jawa, ilustrasinya hampir sama. Mau Tier 1 City nggak kayak megapolitan ya. Megapolitan ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita ambil misal Tier 1 City Tangerang, Tier 2 City just like Cirebon, and Tier 3 City just like Jember. Kan. Tiga-tiganya sama. Kanan kiri jalur kereta adalah padat penduduk ya atau padat perumahan. Ya banyak household di situ. Sehingga memang terestimasi kalau based on datanya BPS ya, yang tinggal di jalur kereta radius 1 km itu ada sekitar 11,4 juta jiwa. Itu based on data BPS tahun 2021. Kalau sekarang saya yakin juga bisa jauh lebih tinggi. We bring efisiensi juga along the railway. We help our client to make a better and faster interconnectivity, terutama untuk yang terkait dengan crossing jalur kereta. Terus juga we provide BTS poles along the railways ya. Jadi sekitar 20 meter untuk kita buat pole sepanjang jalur kereta. Nah, bisnis kita di telekomunikasi apa sih? Biar teman-teman lebih mengerti lagi terkait dengan bisnis telekomunikasi di kita. Yang pertama adalah lease core atau dark fiber. Maksudnya gimana? Lease core itu ya kita menyewakan, kita punya core fiber. Atau bahasa awamnya adalah kita nyewain kabel, ya nyewain pipa kosong. Pipa kosong nggak ada airnya, nggak ada cahayanya, nggak ada internetnya, gampangnya gitu ya. Jadi just leasing the fiber. Ya, jadi ini memang kelihatannya simple dan the business is contracted ya. Jadi biasanya untuk ini adalah untuk long term contract, biasanya 5-10 tahun klien kita untuk sign dengan kita. Ada 144 core, ada 7.000 km ya. Dan biasanya rate-nya adalah ya per pair itu satu pair itu 2 core per kilometer per month. Jadi basis sewanya itu per kilometer dan juga berapa fiber yang disewa ya dan berapa lama ya. Jadi ini untuk bisnis pertama yang sudah running di kita adalah dark fiber ya. Sejak kita full operation di tahun 2023 kemarin. Terus yang kedua adalah bandwidth, lease line atau leasing the bandwidth atau selling the bandwidth, sama aja bahasanya ya. Biasanya ini namanya juga bandwidth ya. Mungkin teman-teman dapat internet di rumah kan up to 50 Mbps gitu ya. That's bandwidth gitu ya. Jadi 50 megabit per second. Tapi yang kita jual adalah secara B2B ya. Kita jual ke teman-teman ISP itu per 1 Gbps per month gitu ya. Per 1 Gbps per month basis. Itu yang kita jual ke mereka. Yang ketiga kita punya data center. Jangan bayangin it's a hyperscale one. So yang kita bangun namanya edge data center atau mini data center. Yang kita gunakan untuk kolokasi. Kolokasi itu buat orang nitip server lah ya. Nyewa rak sama kayak dengan di data center besar pada umumnya. Ataupun kita juga sekarang ada bisnis yang kita jalani dengan cloud provider adalah untuk content delivery network. Ya, karena semakin lama semakin banyak pengguna sosial media, semakin banyak melakukan streaming. Ya, jadi konten ini didistribusi bagaimana caranya dekat dengan pengguna. Nah, kami kan punya kabel, kita udah punya data center di banyak stasiun, sehingga kami juga punya kelebihan kerjasama dengan cloud provider. Untuk cloud provider itu juga taruh device-nya, taruh kontennya di tempat kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar ya atau di kota-kota tertentu yang padat ya itu bisa menerima konten atau menikmati konten dengan jauh lebih cepat ya, low latency as well. Bisnis keempat adalah tower and fiberization. Tadi kita punya hak untuk bangun tiang sepanjang jalur kereta dan kami juga sedang penjajakan bisnis untuk fiberisasi tower-tower ya, tower-tower yang dimiliki oleh tower-tower company tentunya ya. Itu secara detail ini ada secara detailnya lease core, kita ada beberapa klien di sini ya. Terus juga lease line atau bandwidth tadi ya. Bandwidth most likely adalah teman-teman ISP ya. Dan jumlah ISP di Indonesia teman-teman yang kita harus tahu, before pandemic jumlah ISP di Indonesia, before pandemic kita bicara tahun 2020 ya. 2020 atau di bawah 2020 itu baru sekitar 300 ISP. 300 internet service provider in terms of company number ya. Nah, saat ini kalau teman-teman mungkin bisa lihat datanya Abji, total internet service provider yang sudah terdaftar, legal ya, yang legal itu ada lebih dari 1.000 company. So, itulah bisnis telekomunikasi di Indonesia, bisnis konektivitas di Indonesia. Yang kita secara tidak sadari ternyata in terms of company number aja udah 3 times major. Gitu ya Mas Reza ya.
Dan ini data center yang kami miliki ya yang kita buat di banyak stasiun di Pulau Jawa ya, kapasitasnya nggak gede, 6 sampai 8 rak. Saat ini kita punya 58 edge data center. Kalau ditanya bisa bangun berapa sih WiFi data centernya? Ya sebanyak stasiun, yaitu 592 station. Ya, tapi kenapa sekarang kita bangun 58 ya? 58 ini represent kota-kota besar, tentunya konsumsi konten saat ini memang numpuknya ada di sana gitu ya. Tapi ke depan seiring dengan peningkatan demand for connectivity, for content, tentunya ini juga jadi potensi buat kita untuk membangun edge data center lainnya di stasiun-stasiun di sepanjang Pulau Jawa. Ya, ini total potensial tower lah yang kita bisa bangun. Yang bisa kita bangun sepanjang jalur kereta. Oke. Market opportunity ini mungkin yang paling penting ya, dan jadi highlights kenapa kita masuk ke bisnis konektivitas ya. Yang pertama adalah penetration of fixed broadband in Indonesia. Fixed broadband itu maksudnya apa sih? Internet unlimited, internet yang mungkin sebagian teman-teman miliki sekarang di rumah. Ya, dimana kita nggak perlu mikirin kuota ya. Jadi kita mau live stream, mau apapun, karena nggak terbatas. Is unlimited ya, yang dibatasi adalah, oh ya kita bayar sekian rupiah, speednya misal up to 30, up to 50 Mbps, up to 100 Mbps, dan lainnya. Ya, jadi inilah fixed broadband yang disebut dengan fixed broadband. Dan di mana fixed broadband penetration di Indonesia ini based on data itu masih 15%. Ya, dari 90 juta rumah yang terkoneksi dengan listrik di Indonesia ya, itu ternyata baru 15% aja yang punya internet unlimited ya, internet fixed broadband atau internet rumah lah ya, internet rumahan ya, whatever kita nyebutnya. Ya, itu baru 15%. Ya, artinya mungkin roughly sekitar 11 sampai 13 juta rumah lah yang sudah terkoneksi internet. Kenapa bisa begitu? Karena kenapa nggak kayak negara lainnya ya? I think Singapore is already 100% ya. Jepang juga udah hampir 100%. Ya, Thailand more than 50%, Filipina more than 50%, Malaysia juga sekarang figurnya more than 50%. Yang kita lihat progres sangat tinggi, salah satunya adalah Vietnam. Ngejar di saat pandemi ya, penetrationnya mungkin sekarang udah di atas 60% untuk Vietnam. Ya, kenapa kita masih 15%? Ya, one of the biggest hurdle ya, kenapa penetrasi dari fixed broadband ini rendah adalah bicara affordability. Ya, mungkin teman-teman realize ya, sekarang kita bayar internet di rumah rata-rata mungkin di harga 300 sampai 400 ribu. Ya, kita bicara medium service up to 30 sampai up to 50 Mbps. Nah, itu kita mungkin yang middle punya pendapatan middle up segment cukup mampu gitu ya. Tapi ternyata ya kita bicara 85%-nya lagi nih. Mereka nggak bisa untuk spending 300 ribu, 400 ribu sebulan just for the internet gitu ya. Jadi padahal sekarang internet ini adalah kebutuhan basic. Lebih basic malah dibandingkan rokok ya, based on the survey. Ya, based on the survey. Ya, jadi ini menjadi hurdle utama affordability. Makanya kami kenapa dari awal dalam membangun infrastruktur, gimana caranya kita bisa efisien? Oh ya, we have to build in the railway line. Yang kedua, oh ya, kita harus manage service secara operating, kita bisa jadi lebih murah. Sehingga kombinasi antara investment yang lebih efisien dan juga operating lebih efisien, sehingga kita juga bisa punya price competitiveness in the market. Price competitiveness kita bisa tertranslate juga kalau ISP beli dari kita bandwidth itu udah murah gitu ya, sehingga kita expect-nya adalah mereka juga bisa turunin harga di level rumah tangga. Yeah, that's what we mean, how we craft the investment, how we penetrating in the connectivity business. Ya, ini juga data dari ABGI bahwa 75% ternyata ya pengguna internet itu expecting-nya mereka cuma mampu ya di bawah 300 ribu gitu ya. Dan ideal price kalau kita mau penetrasinya optimum secara fixed broadband, semua orang punya kualitas internet yang sama, unlimited, speednya tinggi, itu harganya harus ideally di 150 ribu lah ya. Kita ini bicara based on the survey. Nah, kami sendiri punya apa gitu ya? Karena kita udah bangun backbone sepanjang jalur kereta, ada perumahan nih. Ya, sepanjang jalur kereta yang kita tadi udah cerita padat loh, udah dibangun dari zaman Belanda ya, akhirnya kota-kota dibangun sepanjang jalur kereta gitu ya. Nah, itu ada 11,4 juta rumah di hanya radius 1 km dari jalur kereta. Ini jadi potensi utama kita.
kita udah ada backbone di situ, kita udah ada bandwidth, kita udah ada data center di sepanjang jalur kereta, yaitu di banyak stasiun, sehingga jadi potensi buat kami bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, pihak ketiga lainnya, baik itu mau telco operator, baik itu ISP nasional, ISP lokal, untuk sama-sama yuk kita ada market gede loh, dan kita tahu sendiri market di sepanjang jalur kereta, apalagi yang radiusnya dekat ya, kita bisa bilang is a mid-low segment ya, mid-low segment yang memang saat ini mungkin sebagian besar belum bisa menikmati internet unlimited. That's the key sebenarnya ya. Nah, itu yang terkait dengan bisnis connectivity kita. Dan yang kedua, bisnis line advertising masih sama, kita nggak berubah. Jadi ada di commuter line, ada di intercity train station, ada juga di bis karena kita kerjasama dengan Damri gitu ya, small shop dan lain-lain. Teknologi digital product line nggak terlalu banyak berubah ya. Memang kita manage beberapa aplikasi utama, dan kita juga ada yang terkait dengan smart warehouse solution. Tapi the margin was very thin from this business ya tentunya ya. Karena memang ini bicara penggunaan aplikasi. Nah, bicara financial performance sendiri, ya karena waktunya udah lumayan tight ya. Jadi bicara financial performance, tentunya kalau kita lihat bicara yang pertama bicara aset ya. Secara aset kita tetap bertumbuh karena kami juga sedang ekstensifikasi ya. Bicara network, bicara infrastruktur. Jadi secara aset akan terus bertumbuh. Saat ini aset kita sekitar 2,1 triliun ya. Tahun lalu full year itu masih sekitar 1,56 triliun ya. Dan secara ekuitas juga tetap bertumbuh ya. Tahun lalu second quarter yang sama equity kita sekitar 622, saat ini bertumbuh sekitar 833 miliar gitu ya. Nah, ditambah lagi bicara kinerja pendapatan dan laba perseroan, tentunya di sini kita bicara Q2 ya, Q2 2024, saat ini posisinya kita punya pendapatan sekitar 309 miliar ya, dibandingkan dengan pendapatan 1 tahun lalu yaitu 439, jadi ini udah lebih dari 70% pencapaian dari pencapaian setahun di tahun 2023. Jadi so we're expecting our revenue keep growing ya. So we're expecting roughly around 550 until 600 billion for the revenue by the end of this year. Tentunya kontribusi saat ini masih dikontribusikan yang besar adalah dari sektor periklanan, tapi memang di sini sudah di catch up nih, sudah dikejar oleh sektor telekomunikasi. Jadi sektor telekomunikasi sendiri sekarang kontribusinya udah lumayan besar, 38%. And we're seeing that by the end of this year, it will more dominating our revenue ya by the end of 2024 ya. Jadi itu yang terkait dengan beberapa kinerja. Laba tentunya di sini ada peningkatan karena memang margin dari sektor telekomunikasi is quite big ya. Walaupun kami menerapkan harga jauh di bawah harga pasar ya, kita bicara pricing, misal bandwidth adalah 1 Gbps per month yang kita jual kepada ISP, itu kita terapkan untuk harga secara red card adalah sekitar 5 juta per Gbps per month. Ya, dan itu jauh di bawah harga market yang mungkin saat ini roughly di sekitar 15-20 juta. Ya. Kenapa kita bisa terapkan harga tersebut? Balik lagi adalah efficient investment dan juga efficient operating. Ya, itu mungkin salah satu keunggulan kalian Nick ya, karena kita terakhir masuk kali. So we learn from others lah ya, we learn from others ya how to manage this. Jadi itu jadi salah satu competitiveness untuk kita, sehingga memang laba pun lumayan terkerek cukup besar ya. Jadi laba saat ini di second half laba bersihnya sekitar 89,8 miliar ya. Dan jauh lebih tinggi dibandingkan full year 58 miliar pada tahun 2023 ataupun second quarter tahun lalu sekitar 9,2 miliar. Itu mungkin, dan ini adalah klien kami ya, more likely ini yang sudah lama ada di Wi-Fi. Thank you, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, jadi mungkin kita lebih banyak diskusi aja. So strategi ke depan kita, tadi mungkin saya sedikit kasih spill juga ya, bahwa memang kita more fokus on the connectivity business. Di sini ada big market yang belum digarap lah, kita bisa bilang 85% 85% potensi user dari fixed broadband saat ini masih ada
masih cuma 11 juta, 12 juta rumah yang punya sambungan ke rumah untuk internet, sementara ada 90 juta rumah yang sudah tersambung dengan listrik ya. Jadi ini menjadi potensi yang sangat besar. Di Pulau Jawa sendiri kan itu kan mungkin secara nasional, Pulau Jawa sendiri ternyata dari datanya itu sekitar penetrasi internet rumahan itu baru sekitar 18%. So makanya kita kalau ditanya mau bangun di tempat lain nggak kereta Sumatera, ya we got concession on that. Tapi saat ini memang kita masih fokus dulu di Jawa karena di Jawa sendiri potensi marketnya besar. Ya, kita bicara tadi Blue Ocean itu adalah perumahan-perumahan rumah tangga yang belum memiliki internet fixed broadband yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan existing market saat ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf juga kalau jika terlalu cepat, mungkin kita bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ya, thank you Kang Gilman. It's very comprehensive ya. Dan juga bold terkait penjelasan profil dari WiFi ini. Jadi mungkin beberapa poin yang coba saya rangkum gitu ya. WiFi ini diawali dengan bisnis bekerja sama dengan KAI ya dalam hal advertisement gitu ya di 2012 yang kemudian mulai melakukan transformasi di bidang telekomunikasi itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan di sini mulai terlihat gitu ya hasil dari transformasinya di mana ya report di first half 2024 ini ada kenaikan ya baik dari revenue maupun dari sisi net profit tentunya itu bahkan angkanya sampai dengan hampir 9 kali lipat gitu ya. Dan tadi sesuai dengan penjelasan juga ada beberapa segmen bisnis core di sisi infrastruktur telekomunikasi yang memang saat ini digarap oleh WiFi, which is very potential and promising gitu ya, kayak dark fiber, bandwidth, kemudian data center, lalu tower fabrication, and vibration, dengan total potential revenue bahkan sampai dengan 5,5 triliun gitu ya. Jadi saya kebayang nih, kalau ngelihat di first half aja saat ini kan revenue-nya sekitar 310 billion dengan menghasilkan net profit 90 billion gitu ya. Kalau ini nanti sudah terrealisasi ya ini harusnya menjadi apa ya, potential black horse kali ya ke depannya ya Kang Gilman ya. Nah, itu Iya. tadi ya terkait dengan bisnis-bisnisnya. Belum lagi juga kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan dengan well-known global company gitu ya, termasuk Nokia, Qualcomm gitu ya. Terus juga perusahaan BUMN lainnya juga ada ya, yaitu Pertamina Gas Negara. Dan terakhir juga kalau nggak salah kan informasi yang ada di publik bekerja sama dengan Arsari Group gitu ya, Kang Ya, Gilman ya. betul. Ya kita sama-sama tahu lah bahwa grup tersebut ya tentunya akan berpotensi untuk apa namanya eksis kurun waktu 5 tahun ke depan seperti itu. Dan tadi juga kalau dijelaskan ya ini apa namanya mengenai bisnis WiFi kelihatan sekali ini potensial blue ocean nih bisnis yang digarap karena saya juga baru apa ya baru ngeh bahwa fiber optik itu di jalur kereta kayaknya selain WiFi nggak ada ya Kang ya. Iya, betul. Yang Betul. lain-lain kan adanya di bawah laut lah, di mana lah gitu ya. Ini Ya. bisnisnya itu kuat di tiga jalur, yaitu jalan kereta, kemudian highway, dan juga jalan-jalan besar gitu ya, jalan-jalan provinsi. Ya, which is itu juga apa namanya menjadi salah satu competitive advantage juga gitu ya di sisi WiFi. Sama juga dari data yang tadi disajikan bahwa besaran apa namanya cost yang di apa namanya di-create dari penambahan jumlah bandwidth ini bisa dikatakan cukup atau bahkan sangat relatif murah gitu ya compare to others kompetitor bisa sepertiga sampai seperempatnya gitu ya Kang Gilman ya. Ya Ya. ini sesuatu potensi sih kalau dibilang banyaklah nih berarti potensi-potensi yang bisa kita coba apa namanya pelajari lebih lanjut gitu ya. Dan makanya juga dari judulnya kayaknya nih nggak salah ngambil judul nih Kang Gilman nih kita nih melipat gandakan pundi nih ujung-ujungnya. Dan juga ini ya kalau kita lihat dari informasi publik di Rabu ini akan ada RUU PSLB ya
Kang Ya, Gilman ya, betul. PSBB dari WiFi. Ya memang nggak tahu nih, nanti ada yang bisa di-spill yang tidak yang sesuai dengan aturan main, nanti dipersilahkan Kang Gilman, tentunya pada saat sesi tanya jawab deh sekalian. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke Mr. Niko, selaku equity analyst research dari Bridge yang memang mengcover sektor telco beserta infrastrukturnya. Ya, Bro Niko, sudah ready Ya, untuk ya paparan? Pak Reza. Siap. Ya, Mungkin sembari saya saya ingatkan, untuk teman-teman silahkan menyampaikan pertanyaan gitu ya di chat box, karena nanti akan ada 3 pemenang dengan kategori penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo digital. Oke, silakan kalau gitu, Pak Niko. ya saya boleh share screen ya sebentar ya. Eh, is it- anyway, there's a problem. PowerPoint. Oke, so terima kasih untuk kesempatannya. So basically ini just to follow up on what Pak Gilman said, itu menurut saya itu WiFi itu sangat menarik ya, karena ini Indonesia sampai sekarang itu mobile first ya country. Sampai sekarang itu karena untuk deploy jaringan di Indonesia itu lebih gampang dengan secara mobile ya. Tapi penetrasi untuk fixed broadband udah mulai naik ya. Eh, Seperti Pak Gilman bilang itu penetrasi di Indonesia itu fixed broadband yaitu home internet itu 15% ya di Indonesia sekarang. Mungkin tadi Pak Gilman bilang ada 90 juta rumah yang terkoneksi dengan listrik. Mungkin definitely there is like dari situ ada 50 million houses yang bisa ke depannya potentially dapat sambungan dengan internet rumah. Menurut saya ini I will share the same view with Pak Reza. Ini black horse ya, karena saya lihat di mobile sektor ya masih ada growth di situ dari sisi mobile, tapi mereka lihat peluang besar dengan fixed broadband internet rumah, dan pasti akan mereka cari jaringan ya, cari home pass yaitu last mile, dan bisa pesan ya ke infrastructure players, bisa salah satu itu WiFi ya, Surge. I think this is the key message dari saya itu adalah this is the growth driver dari sisi infra itu WiFi ya. I think it's the right stock at the right moment ya. Sekarang semua Telkomsel, XL Axiata, Indosat itu lagi berekspansi di di internet rumah fixed broadband ya. Nggak tahu mungkin bisa ke depan bisa kerjasama atau enggak, tapi I think it is the coveragenya punya si WiFi itu sangat menarik ya, karena itu dia punya pipeline, punya kabel itu di jalur kereta. Menurut saya itu nggak ada yang lain ya seperti gini ya, kalau nggak salah ya Pak Gilman ya, hanya WiFi ya yang punya kabel di seluruh kereta di Jawa ya, jalur kereta di Jawa. Yes, Niko. Jal. Hanya WiFi, dan seperti tadi Pak Gilman bilang
itu biasanya kalau bangun kereta itu juga ada perumahan yang banyak-banyak ya di situ ya, di samping kiri kanan dari jalur kereta ya. So there is a lot of opportunity. Tadi kita bilang 15% ini penetrasi di Indonesia itu paling rendah ya di ASEAN. Thailand, Philippines, Thailand dan Malaysia itu di atas 30-40% penetrasinya udah sampai sekarang ya. So definitely the outlooknya Wi-Fi itu it is very promising. It is very promising. Kita juga pernah nulis ini untuk Wi-Fi walaupun non-rated kemarin, tapi we believe in this company. It is very promising. Ini untuk Wi-Fi hanya ini spesial untuk Wi-Fi, tapi secara keseluruhan menurut saya telco ini mobile dari sisi mobile itu bisa dibilang interesting, bisa dibilang lebih sustainable ya ke depan. Salah satu sektor menurut saya di Indonesia itu yang bisa bilang stabil ke depannya karena sudah jadi satu merger Indosat sama Hutchison. Kita lihat ARPU-nya mulai naik sejak itu 2022. ARPU-nya naik. Sebentar lagi kelihatannya akan ada lagi merger. Berarti dari 5 operator bisa menjadi 3 operator di Indonesia. Itu bagus sekali. Itu mungkin bisa kasih katalis untuk naikin lagi ya ke depannya itu ARPU, average revenue per user untuk telco. So there is the more sustainable sector for the mobile. Ada growth mereka lagi cari di fixed broadband internet yaitu home internet. Mereka bakal kerjasama dengan infrastruktur player seperti Wi-Fi dan mungkin satu lagi poin dari saya ada satu lagi segmen di Indonesia itu yang namanya B2B ya, business B2B, business to business. So there is also growth from that respect. Karena itu juga it's not very well penetrated ya. Sampai sekarang itu telco berfokus kepada retail, tapi B2B itu there's a lot of room to grow ya di B2B. Mungkin ini dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi saya mau coba search tapi susah ini, jadi sorry, apologies for this. But yeah, I think this is from my side ya, Pak Reza. Feel free to if you want to raise some questions. Ya, jadi you were agree ya, Mr. Nico, that Wi-Fi is one of the potential black horse ya. It is a black horse, definitely. Yes. It is a very strong horse, tapi banyak yang belum kerasa potensialnya, outlooknya seperti sebesar berapa ya. Karena ini almost eksklusif ya, kita bilang ini backbone yang nggak ada double player, nggak ada 2 players, no 3 players, no 4 players yang bisa kasih layanan seperti Wi-Fi. Hanya dia, itu eksklusif. It's a blue ocean for Wi-Fi ya. Ya, itu tinggal waktunya. Only ya consumer itu yang bisa bilang we don't know the consumer kapan pulih. Ya itu kalau consumer lebih lebih ada perbaikan sedikit ya, nanti operator bakal lebih
confident nanti akan pesan ke WiFi untuk jaringan. Ya, noted, Mr. Nico. Thank you for the explanation and your ini ya point of view about the WiFi. Ini juga karena waktu, jadi kita masuk dulu nih ke Bro Rehan ya untuk memberikan point of view terkait dengan technical analysis dari saham WiFi. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan Bro Rehan. Ya, terima kasih Om Reza. Saya izin untuk share screen dulu ya. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi kita pertama-tama kita lihat dulu ya secara teknikal untuk saham WiFi saat ini. Yang pertama kita lihat dari trennya dulu ya. Untuk secara teknikal trennya saat ini masih uptrend, masih menarik ya. Hanya saja memang posisi harganya memang sudah tinggi. Ya paling untuk jangka pendek kita melihat ada potensi koreksi karena posisi harga saat ini berada di area support, di area resistan 296 ya. Ya paling untuk jangka pendek mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu dengan support terdekatnya ada di 256. Tapi kalau kita lihat untuk jangka menengah ya, kita coba lihat perhatikan dari weekly chart-nya. Nah, ini masih menarik ya. Karena untuk weekly chart-nya ini kita lihat di sini ini baru aja mulai memasuki bullish trend-nya ya. Yang sebelumnya kita lihat di sini trennya ini sideways ya. Kemudian sideways, kemudian harganya keluar dari konsolidasi. Ini kan artinya harganya akan memasuki bullish trend jika dia naik ke atas atau breakout ke atas. Dan di sini juga diperkuat dengan indikator moving average-nya juga terjadi ada golden cross ya di area sini. Kemudian untuk jangka panjangnya juga kita lihat ini juga masih cukup menarik ya. Untuk monthly chart-nya kita lihat di sini ada reversal pattern yaitu double bottom. Kalau kita gunakan target double bottom ya, artinya kita menghitung lebar pola kenaikannya ya untuk pola double bottom ini kurang lebih bisa mencapai area untuk jangka panjangnya ya. Ini kurang lebih bisa mencapai area 430 kalau kita menggunakan target double bottom pada monthly chart. Ya paling ya itu aja ya untuk teknikalnya. Tadi kita lihat untuk jangka pendek memang masih uptrend tapi rawan koreksi. Tapi jangka panjang dan jangka menengahnya masih sangat menarik karena kita lihat masih baru ada tanda-tanda pembalikan arah ya yang sebelumnya turun menjadi naik dengan target penguatannya tadi di area 430. Ya mungkin itu dari segi teknikalnya yang bisa disampaikan Om Reza. Siap, noted. Thank you Rehan. Jadi memang ini kalau dilihat juga hari ini by coincidence gitu ya. Kita invest stock tahu-tahu sahamnya naik. Lumayan Iya, benar signifikan ya, banget. belasan persen. Jadi Iya, semestakung juga nih. Cuma memang kalau dilihat tadi ya secara teknikal untuk jangka pendek bisa jadi ada retreat ya atau koreksi karena kayaknya udah beberapa hari naik lumayan kenceng. Cuman again kalau back to fundamental untuk saham ini sebenarnya berpotensi dan kalau dari sisi teknikal secara mid to long term harusnya masih berpotensi juga ya. Apalagi kalau chartnya kita tarik mundur ke belakang ternyata tadi juga di show harga tertinggi pernah di 1.300-an gitu ya. Ya walaupun iya, itu mungkin hype pada saat IPO gitu ya. Cuman kalau ke depan nggak tahu nih kalau misalnya naik sih hopefully tentunya karena fundamentalnya yang membackup dan teknikalnya juga yang mensupport. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini kita coba sudah pilih-pilih. Yes. Kita coba ya, Kang Gilman ya. Jadi yang pertama Boleh, ini pertanyaan ada banyak juga ya. iya banyak loh. Ramai Boleh nanti di momennya nih. manifest aja kita bisa jawab Iya, juga nanti kalau offline. ya. Jadi kalau untuk pertanyaan di sini pertama nih ada dari Firas Alwista ya. Ya. Bagaimana cara WiFi untuk berinovasi mengejar ketertinggalan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia? Lalu apa saja perusahaan yang telah menggunakan jasa layanan WiFi? Oke, yang pertama bagaimana kita berinovasi? Ya tentunya
inovasi ini ya makanya kita menjahit kerjasama baru, kolaborasi baru, baik itu perusahaan telco secara nasional ataupun secara global. Yang terakhir memang kita kerjasama dengan Nokia untuk mereka menghadirkan beberapa teknologi terbarunya untuk di WDM ya, Dense Wavelength Division Multiplexing. Itu adalah salah satu perangkat yang kita gunakan untuk menghasilkan connectivity lah. Ya, nah ini dengan teknologi terbarunya mereka tentunya kita bisa mencapai efisiensi yang lebih bagus dan juga kita bisa berekspansi juga ya. Nah itu salah satu yang kita lakukan caranya untuk kita berinovasi. Tentunya inovasi tidak hanya di teknologi tapi the way we run the business juga ya tadi ya Mas Reza ya. Jadi ya salah satu metode yang tadi selain sederhana adalah bicara OPEX gitu ya. Rather than we manage kan kita nggak ada legacy cost ya. Jadi rather than nanti kita ternyata gendut di orang, akhirnya kita juga coba untuk manage service ya dari awal untuk infrastruktur sehingga kita bisa monitor lebih baik, cost lebih murah, secara monitoring juga lebih baik juga gitu ya. Tentunya kita juga ada beberapa development karena search juga punya tim di belakang untuk creating aplikasi, creating platform. Kita juga memanfaatkan inovasi itu, memanfaatkan tim-tim expert kita di belakang untuk mereka juga create platform tersendiri buat kita memudahkan bisnis konektivitas kita. Itu salah satu cara kita untuk berinovasi, meningkatkan kerjasama tadi Nokia, Qualcomm ya, dan kita juga sedang ada merampungkan beberapa kerjasama lainnya, dan ditambah lagi dengan cara kita berbisnis yang tadinya mungkin pakemnya di telco A, kita coba untuk merubah via cara kita ya yang jauh lebih efisien, lebih juga bisa terukur. Mungkin itu ya Pak. Jadi balik lagi karena visinya Wi-Fi sendiri, kita gimana caranya bisa menghasilkan konektivitas yang low cost ya, yang terjangkau sehingga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Itu sih visi kita dari awal gitu ya. Visi kita dari awal. Nah, itu mungkin yang terkait dengan inovasi. Tadi yang kedua Pak, perusahaan-perusahaan ya. Pelanggannya Wi-Fi siapa aja sih di bisnis telekomunikasi? Tentunya ada major operator ya, atau kita biasa sebutnya adalah mobile network operator itu ada. Terus banyak banget adalah data center, hyperscale data center. Tentunya sekarang kita sedang mengintensifikasikan kerjasama kita yang sudah terjalin dengan beberapa data center utama ya. Terus yang ketiga adalah kita bicara ISP. Tadi populasi ISP di Indonesia yang resmi nih, legal nih, ada sekitar 1.000 company terdaftar di ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sementara yang sudah terkoneksi dengan kita ada sekitar mungkin 15% dari total itu. Jadi masih ada market yang cukup besar ya B2B ya, untuk kita menjalin kerjasama dengan ISP lainnya. Masih ada nih 80% ISP lagi yang dari total populasi yang bisa bekerja sama dengan kami. Jadi itu adalah potensi kita di bisnis B2B. Di samping satunya lagi, kita juga sedang berekspansi ke bisnis B2C. Nah, bukan menyediakan FTTH secara langsung, jadi kita bekerja sama juga dengan ISP. Karena balik lagi, rumah tangga sepanjang jalur kereta ini gede. Sayang kalau kita nggak memanfaatkan. It's a low hanging fruit. Buat kita adalah low hanging fruit. Market ini ada di sepanjang jalur kereta, rumah tangganya padat, ada 11 juta rumah di radius 1 km dan ada 25 juta rumah di radius 5 km dari jalur kereta. Ya, tinggal kita open up all the doors ya, mau itu ISP mau kolaborasi dengan kita bisa buat untuk infrastrukturnya jauh lebih efisien. Sehingga seperti saat ini yang sudah kita lakukan, kita sudah bekerjasama dengan ISP untuk menghasilkan layanan nyampe ke rumah nih, teman-teman, adalah dengan harga Rp100.000 per bulan ya, dengan kualitas layanan up to 100 Mbps ya, which is very low cost ya, dengan kualitas yang baik, dan ini bisa diakses oleh perumahan-perumahan di sepanjang jalur kereta yang notabene kalangan kita bisa bilang adalah menengah ke bawah ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk berinovasi dan berkolaborasi ya. Tentunya is a big market, kita juga nggak bisa makan sendiri ya, so kita kolaborasi dengan banyak pihak, baik itu mau kita open kerjasama dengan ISP, dengan mobile network operator, tower company, ataupun lainnya dalam menghadirkan layanan yang jauh lebih terjangkau. Itu mungkin stressingnya. Thank you. Thank you Kang Gilman. Jadi sudah
terjawab dengan komprehensif ya terkait pertanyaan tadi kepada Firas Alwista. Oke, sekarang kita ke penanya yang kedua. Ini bagus-bagus banget pertanyaannya ya. Banyak banget Oke, pertanyaannya ya. banyak banget. Silakan dipilih aja Kang Reza. Iya. Oke, ini yang kedua dari Dwi Andika. Seberapa penting kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mempercepat pembangunan konektivitas di daerah terpencil? Lalu Oke, apa dampak dari regulasi pemerintah terhadap perkembangan bisnis konektivitas terutama dalam hal investasi dan inovasi serta bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen di wilayah yang baru terhubung dengan jaringan connectivity. Jadi ini wah, pertanyaannya 3 nih Kang. mulai di 3T ya. Jadi ya Ya, kalau di 3T kalau kita bicara kerjasama ya memang sama ini juga ada kerjasama dari pemerintah dengan swasta ya. Tentunya ke depan kerjasama ini kita harapkan yang makin lama makin besar lah ya. Karena balik lagi nih potensi kan gini, kita punya target pertumbuhan ekonomi nih Kang Reza ya. Ya, 5-7% ke depan juga digadang-gadang pertumbuhan ekonomi kita bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara besar lainnya gitu ya, yang sekarang juga kategorinya pertumbuhan tinggi. Nah, untuk kita mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut kan butuh the way we do the economic or business is differently kan. Tentunya nggak bisa biasa-biasa aja. Makanya adalah digitalisasi ekonomi. Ya, syarat ekonomi digital bisa juga terbang adalah ya kita punya infrastruktur digital yang baik juga gitu ya. Gimana kita mau jualan online kalau kita nggak mau, gimana kita mau jualan live stream nih buat teman-teman yang ada di pasar tradisional dan lain-lain gitu ya. Kalau internetnya masih mahal, nggak bisa streaming, masih rely on data package yang akhirnya mereka juga nggak bisa untuk mengembangkan kemampuan ekonomi digitalnya gitu ya. Jadi itu message yang kita lihat juga sama. Dan karena ada risetnya ya di singkat saya lupa di World Bank itu ada risetnya, setiap kenaikan 10% dari penetrasi internet fixed broadband itu akan menghasilkan impact itu kepada pertumbuhan ekonomi sekitar 1,2 atau 1,3% pertumbuhan ekonomi. Jadi ini relate nih, Indonesia nih 85%-nya masih belum terkoneksi nih, ya kan? Tiap kenaikan 10%, it will impacted to our economic growth gitu ya. Jadi itu message yang kita percaya. Tentunya dengan daerah-daerah terluar, ya perlu ya kerjasama antara private dan juga public ya. Karena baik lagi di sektor private kan pasti kita juga bicaranya adalah the project is it really making money or not gitu ya. Dari satu sisi itu di government juga kita bicara pemerataan gitu ya. Jadi memang harus ada kombinasi di antara keduanya. Kolaborasi tentu harus ya, kolaborasi harus antar swasta dengan pemerintah. Kayak kita juga bicara kolaborasi kita dengan KAI kan, kerjasama kita dengan KAI ya, kita deploy fiber ya, we doing this business together, kita ada sharing juga gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan dalam berkolaborasi itu. Untuk daerah memang 3T saya nggak bisa bicara banyak ya tentunya karena operating kita saat ini adanya di Pulau Jawa ya kan. Nah, Pulau Jawa aja tadi penetrasinya baru 18%. Jadi we're focusing on this segment first. Itu sih. Thank you. Oke. Noted, thank you Kang Gilman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Karena waktu juga terbatas, tapi ini emang relate dengan rencana hajatan yang akan dilakukan ya oleh WiFi dalam waktu dekat. Jadi, apa alasan perusahaan melakukan aksi korporasi right issue? Kemudian, berapa kira-kira kebutuhan dana yang diperlukan sehingga WiFi melakukan right issue? Dan apakah ini sama dengan RUPSLB RI di 18 Agustus 2023? Oh, berarti ini penanyanya memantau dengan ketat nih Dia Kak. pengikut. Pengikut setia nih. Apakah dengan ya. aksi right issue WiFi, direksi yakin dapat meningkatkan jumlah pendapatan dan laba perusahaan? Oh ya, ini dari atas Ya. nama Suwarto Nurudin. Nah, ini Oke, pertanyaan thank you investor Pak juga nih. Suwarto, very comprehensive.
Tentunya Gimana Kang? nggak bisa saya jawab secara beralih semuanya ya, karena kan Ya, kita juga nanti ada keterbukaan informasi ya. Tapi sebenarnya ini adalah proses right issue yang sama Pak, ya, yang kita tahun lalu sudah dapatkan approval di Agustus tahun 2023 ya. Jadi memang ini kan right issue kan ada temponya ya, sekitar 1 tahun ya. Jadi memang kita memperpanjang lah Pak ya. Jadi kita meminta ke approval kembali dari RUPS ya terkait dengan rencana right issue yang kita akan jalankan. Tentunya bicara kebutuhan right issue ya cukup besar ya. Jadi yang sudah kita diskusi juga di keterbukaan informasi ya. Jadi itu dari sekitar 1:2 ya. Jadi satu saham lama mendapatkan 2 saham baru. Jadi sekitar 4, saya lupa exactnya ya. Lebih dari kita 4,6 miliar saham baru ya. Di mana memang untuk pengembangan bisnis kami ya. Kalau bicara terkait dengan kebutuhan kita ke depan cukup tinggi ya, karena kita ada beberapa proyek yang kita sedang rampungkan dengan beberapa pihak ketiga lainnya ya. Mungkin yang sudah kita kelarkan adalah Pertamina Gas ya, dan itu sudah mulai jalan proyeknya. It's need capex as well. Satu sisi juga kita kerjasama kita dengan Nokia, terus juga ke depan tentunya ada beberapa kerjasama strategis yang kita sedang rampungkan. Tentunya we need another support ya for investment because it's a game of infrastructure Pak ya. Akan kita terus berinovasi karena sektor teknologi sendiri, the technology keep changing fastly. Kita juga harus keep relevant in the business. Satu sisi market lagi open wide nih, terutama untuk di segmen yang mid low segmen ini. Buat kami inilah kesempatan yang ada yang cuma ada di periode ini nih Mas. Ya tentunya nanti kalau udah kita bicara penetrasi internet tinggi, kita bicara nanti adalah the game of content, ada AI, ada cloud computing dan lain sebagainya. Tapi di sisi sekarang adalah gimana caranya semua orang punya konektivitas yang sama ya, sehingga mereka punya kualitas yang sama, punya kesempatan yang sama, pendidikan mau kita bicara pendidikan yang low cost ke depan itu semuanya sudah terkoneksi dengan internet di rumah-rumahnya, bisnis dan lain sebagainya. Ya tentunya ditunggu aja ada beberapa informasinya, jadi Anda bisa ikut juga untuk kerupsnya di hari Rabu ya. Oke. ya, Thank you. ya, thank you Kang Gilman. Ya, mungkin saya menambahkan yang jelas sih, perusahaan biasanya kalau mau right issue tidak dalam kondisi refinancing atau untuk kebutuhan pelunasan hutang dan lain-lain ya, berarti sisanya hanya untuk ekspansi gitu ya Kang. Jadi silahkan nanti ditunggu Iya, kabar jadi balik lagi, lanjutannya, betul. potensinya seperti apa, dan ini harusnya memang menunjukkan keseriusan dari Wi-Fi untuk menggarap potensi yang sudah ada di depan mata, gitu ya. Ya, balik lagi memang kebutuhan pendanaan perusahaan kan benar nggak jauh-jauh source-nya ya. Satu adalah kita Ya. bicara kita bicara adalah dari operating cash flow kita, terus yang kedua adalah dari sisi pinjaman ya. Tentunya pinjaman ini adalah untuk pinjaman untuk yang produktif juga ya, untuk ekspansi juga. Yang ketiga adalah suntikan ya, entah dari strategic investor ya kan, baik atau dari yang lainnya. Jadi buat kami sendiri ke seluruh alternatif pendanaan adalah alternatif buat kami ya, baik dari sektor perbankan, baik dari investor juga. Tentunya M-nya semua sama kok ya, M-nya semua sama. Kita pengen sama-sama berkembang, kita pengen sama-sama take off ya, dan marketnya lagi open wide, it's a very blue ocean for us. Jadi buat kami kesempatannya ada di saat ini. Thank you. Oke. Ya, baik. Jadi untuk sesi Q&A ini kita tutup gitu ya. Dan selamat kepada pemenang 3 penanya terbaik yang tadi ya, atas nama Firas Alwista, lalu Dwi Andika dan Suwarto Nurudin. Silahkan untuk cek message atau kolom komentar untuk selanjutnya mengirimkan WA ke nomor BRI Dana Reksa untuk melakukan proses klaim hadiah gitu ya. Jadi nomornya itu sudah disampaikan di message yang dikirim kepada 3 Briders tadi ya. Oke, ini nggak terasa waktunya udah 70 menit loh.
Jadi udah 17:10. Jadi jarang-jarang nih, biasanya kalau yang udah lewat-lewat gini memang benar-benar menarik, berpotensi dan tentunya dapat eh, jadikan sebagai referensi gitu ya pada teman-teman Briders untuk melakukan eh, aktivitas investasi. Nah, mungkin selanjutnya kepada Kang Gilman dipersilakan untuk memberikan closing statement apabila ada pesan-pesan untuk teman-teman Briders dan Insan Brilian yang sedang mendengarkan. Silakan, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Visi kami sejak awal mula untuk berfokus pada bisnis konektivitas ini nggak berubah ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan konektivitas yang handal dan terjangkau. Handal adalah ya tercermin dari segmen yang kami bangun, is a secure segment ya, dari di jalur kereta combine dengan jalur-jalur lainnya. Yang kedua tentunya terjangkau karena memang dari segi investasi, dari segi capex ataupun opex, dari awal kita crafting, kita rencanakan bagaimana bisa se-efisien mungkin sehingga kami memiliki price competitiveness. Itu yang kami lakukan untuk dapat mencapai visi kita menghasilkan konektivitas yang handal dan terjangkau, ya, yang bisa di-derive juga nih ke semua klien-klien kami, baik itu ISP, ya, yang jual ke rumah-rumah juga gitu ya, terus juga B2B lainnya, baik itu telco ataupun another telco, MNO ataupun another tower company dan lain sebagainya. Jadi buat kami ada data center juga. Jadi buat kami bagaimana kami bisa menjadi kolaborator utama, ya, bukan ambil market semuanya, no. Kita menjadi kolaborator utama bagi semua pemain telco, ya, dengan efisiensi yang kami miliki, ini bisa dimanfaatkan juga dengan oleh pemain telco lainnya, ya, sehingga ujung-ujungnya akan sama, gimana konektivitas itu akan jauh lebih murah, lebih terjangkau, lebih berkualitas, ya, punya speed tinggi di sisi end user. Mungkin itu message yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Oke, thank you Kang Gilman untuk closing statement-nya. Ya, mudah-mudahan WiFi juga semakin sukses gitu ya, dan segala target yang sudah dicanangkan dapat tercapai ke depannya. Juga terima kasih nih kepada Mr. Niko dan Bro Rehan yang sudah tadi memberikan paparan ya, baik dari sisi fundamental, prospek maupun dari sisi teknikal. Oke, sebelum saya tutup, mungkin mau mengingatkan saja bahwa semua diskusi di sini bukan ajakan untuk beli atau jual saham, namun lebih kepada memberikan perspektif ataupun referensi terkait dengan potensi dan peluang, dan keputusan ataupun decision dalam berinvestasi dikembalikan kepada masing-masing investor atau audiens yang memang berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @berrydanareksa yang centang biru. Kemudian TikTok kami di Bridge Official, di situ juga banyak konten-konten yang ringan gitu ya. Bisa juga untuk santai-santai. Kemudian juga subscribe YouTube kami di BRI Dana Reksa Sekuritas, serta bisa juga teman-teman Briders untuk join di Telegram kami di Bridge Official Channel, di mana kami juga men-share update market dan juga data-data pasar secara rutin harian. Dan yang belum buka akun, sekedar mengingatkan, silahkan dapat melakukan buka akun pada link bit.ly/buka rekening now. Dan juga download aplikasi Brights bisa melalui App Store maupun Play Store. Baik, sekian acara Investalk series kali ini. Sampai jumpa di Investalk series selanjutnya yang tentunya menarik. Bersama emiten-emiten kita diskusi agar Briders dan Insan Brilian bisa lebih dekat berinteraksi langsung dengan emiten yang memberikan paparan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di acara Investalk selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. terima kasih semuanya. Thank you Nico, thank you Rehan. Thank you. Thank Thank you, you. Mas. sore semua. See you Thank you, in the Pak Reza. next event. Yeah, Thank you, Rehan. Ya. we'll WhatsApp you. Okay.